Bunda, berjumpa lagi di My Gizi Dat. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang tema-tema ataupun topik-topik tertentu yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah melihat ataupun membahas tentang jumlah ASI yang harus Bunda berikan kepada si kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih penyebab ataupun faktor yang bisa menyebabkan ASI jumlahnya berkurang. Nah, seperti yang kita tahu, ASI adalah salah satu nutrisi yang paling penting yang Bunda berikan kepada si kecil, yaitu apalagi di usia 0 sampai 6 bulan bahkan sampai 2 tahun. Karena ASI adalah salah satu nutrisi yang paling penting untuk bisa menjaga antibodi ataupun menjaga daya tahan tubuh si kecil, dan selain itu juga ASI lebih mudah untuk dicerna dibandingkan susu formula. Namun beberapa kondisi banyak hal yang menyebabkan produksi ASI berkurang, salah satunya karena hormon ataupun kondisi Bunda sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, berbagai tanda-tanda yang bisa Bunda perhatikan pada saat kondisi ASI berkurang, di antara yang pertama, pada saat memerah ASI atau pada saat memompa ASI, jumlah ASI yang dikeluarkan berkurang. Nah, yang kedua, ASI biasanya kan tuh merembes ya Bun. Nah, pada saat ASI berkurang, tentu saja ASI tidak merembes ke pakaian. Nah, pada saat kita memberikan ASI kepada si kecil, tentu saja si kecil masih terlihat lapar. Nah, selanjutnya tanda-tanda ASI berkurang, berat badan si kecil tidak kunjung naik bahkan menurun. Nah, dan yang terakhir, kondisi payudara tidak sepadat seperti biasanya. Nah, terus apa sih yang menyebabkan produksi ASI berkurang? Nah, yang pertama, teknik menyusui yang salah, yaitu bisa jadi pada saat menyusui, mulut si kecil tidak pas letaknya pada puting payudara Bunda. Yang kedua, bisa jadi karena Bunda sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, seperti misalnya obat pilek ataupun sedang menggunakan KB. Nah, yang ketiga, bisa jadi karena Bunda terlalu lama ataupun sesekali menunda waktu menyusui, karena idealnya menyusui si kecil yaitu sekali 2 jam ya Bun. Nah, penyebab berikutnya bisa juga karena kondisi Bunda, yaitu mengalami entah diabetes, entah anemia, atau gangguan hormonal, atau kurang gizi. Nah, penyebab berikutnya juga bisa pada saat si kecil lahir prematur atau mengalami gangguan ataupun kelainan anatomi pada mulut ataupun lidah ya Bunda. Nah, penyebab yang terbesar adalah stres. Bisa jadi ya kan, pada saat kita pasca melahirkan, mengalami baby blues, Bunda kaget dengan kondisi ada bayi, dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan produksi ASI berkurang jumlahnya. Dan kondisi ini tidak bisa kita biarkan lama-lama ya Bun, karena pada saat si kecil mengalami kekurangan ASI, sama saja si kecil kekurangan nutrisi yang menyebabkan akan terganggunya proses pertumbuhannya. Sedangkan si kecil ataupun anak yang cukup mendapatkan ASI ataupun nutrisi, kondisinya akan terlihat lebih ceria, badannya pun lebih berisi, lebih aktif, dan terlihat dari sorot matanya jernih. Nah, terus gimana sih caranya supaya produksi ASI kembali banyak dan banjir lagi supaya bisa menyusui si kecil dengan maksimal? Nah, yang pertama tentu saja Bunda pada saat setelah melahirkan langsung menyusui si kecil dan jangan sampai menunda-nunda untuk waktu menyusui ya Bun. Dan selanjutnya berikan ASI setidaknya 2-3 jam sekali atau 8-12 kali per hari, dan pastikan juga posisi mulut bayi sudah pas letaknya pada puting kita. Nah, cara berikutnya hindari penggunaan peng atau dot supaya si kecil lebih terbiasa untuk menyusu langsung dengan kita, dan Bunda harus juga sering-sering untuk memompa ASI dan menyimpan stok ASInya di kulkas, karena semakin sering kita memompa ASI semakin rutin juga produksi ASI terjadi. Dan selanjutnya menghindari mengkonsumsi alkohol, merokok, ataupun mengkonsumsi obat-obatan lainnya sesaat setelah melahirkan atau dalam proses menyusui. Dan yang terakhir yang paling utama, jangan stres ya Bun. Makan aja apa yang Bunda suka, pergi jalan-jalan, makan ini, makan itu, shopping, dan lain-lain. Yang penting Bunda jangan stres, karena pada saat stres akan mempengaruhi produksi ASI-nya loh. Nah, itu tadi pembahasan kita seputar penyebab ASI tidak lancar dan bagaimana cara-cara penanggulangannya. Semoga bermanfaat ya Bun, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video kita kali ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin Instagram resmi kita, yaitu di Gizi Dat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!